Gema sumpah yang diucapkan di hadapan gerbang surgawi yang baru masih bergema di surga ke-9, tetapi Chen Ping tak tega menikmati kemuliaan semua kaisar yang datang untuk memberi penghormatan. La tahu bahwa sang pemakan jiwa bagaikan duri yang beracun, jika tidak disingkirkan maka lama-kelamaan akan menjadi ancaman besar, bahkan dapat membahayakan pondasi yang baru saja didirikannya. Setelah mempercayakan urusan Tianmen kepada orang lain dan meninggalkan beberapa naga untuk menjaga daerah tersebut, Chen Ping, bersama Lao Hei, Chen Biqing yang datang dari Yanluo Tianzong, dan lebih dari 300 naga paling elit, memulai perjalanan mereka ke Laut Darah Netherworld. Laut Darah Netherworld, yang terletak di ujung barat 9 surga, adalah salah satu medan pertempuran utama dalam pertempuran kuno antara dewa dan iblis. Tempat ini seakan menjadi luka di dunia, ruangnya sangat tidak stabil, dan energi negatif berupa kekacauan, pembunuhan, dan kebencian menyebar kemana-mana. Bahkan sebelum sampai, bau darah yang sangat menyengat dan perasaan dingin di tingkat spiritual sudah menyerang Anda. Melihat ke kejauhan, cakrawala tampak ditutupi oleh hamparan merah gelap yang tak berujung. Itu bukan matahari terbenam, tetapi lautan darah sungguhan yang terbentuk dari darah para dewa, iblis, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Air lautnya kental bagaikan sirup, dan yang bergulung-gulung bukanlah ombak, melainkan erangan roh-roh yang tersiksa, dan penuh dendam. Di atas lautan darah, awan merah tua yang mengancam menyelimuti daerah itu sepanjang tahun, dengan kilat menyambar melaluinya, warnanya merah darah yang menakutkan, mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Ruang di sini menjadi rapuh dan terdistorsi, dengan keretakan spasial hitam muncul entah dari mana seperti bekas luka. Dan kemudian menyembuhkan diri sendiri, melahap segalanya. Tanah di bawahnya hangus menghitam, dipenuhi kerangka-kerangka raksasa dan senjata-senjata yang hancur. Beberapa kerangka sebesar gunung, dan bahkan setelah ribuan tahun, mereka masih memancarkan tekanan yang dingin. Sialan, tempat terkutuk ini sungguh tidak menyenangkan. Si tua Hei menggelengkan kepala naga, tampaknya berusaha mengusir rasa dendaren dingin yang menyelimuti jiwanya. Bahkan seekor naga dengan sifat berkulit keras dan berdaging tebal ini merasakan ketidaknyamanan secara naluriah. Chen Biqing dikelilingi aura naga biru, memurnikan udara kotor yang mendekat. Tatapan matanya yang dingin juga penuh kesungguhan. Kebencian di sini telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hukumnya. Kacau, yang menekan kekuatan kita sampai batas tertentu. Semua orang harus berhati-hati. Chen Ping mengangguk, La bisa merasakan bahwa menyerap energi spiritual pun sulit di sini, dan udara dipenuhi dengan hawa nafsu darah yang semakin membara. Jika bukan karena kemampuannya menyerap energi jahat dan fondasinya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan penerbangan. Berdasarkan fragmen ingatan tetua tulang jahat dan petunjuk yang dikumpulkan kemudian, sarang pemakan jiwa seharusnya berada di jurang pemakaman jiwa, jauh di dalam laut darah. Chen Ping memperluas indera keilahiannya, tetapi di tanah yang kacau ini, indera keilahiannya sangat terganggu, dan hanya dapat mencakup area seluas beberapa puluh mil. Mari kita mencari secara perlahan, perhatikan area-area yang fluktuasi jiwanya tidak normal. Mari kita mencari secara perlahan, perhatikan area-area yang fluktuasi jiwanya tidak normal. Pasukan naga memperlambat langkahnya, seperti ular piton raksasa yang berhati-hati, melata di sepanjang tepian tanah terlarang kematian ini, sebelum dengan hati-hati menjelajah lebih dalam ke lautan darah.
Saat memasuki wilayah udara di atas lautan darah, aura negatif yang intens meningkat beberapa kali lipat. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah mencium aroma makhluk hidup, seperti hiu yang mencium darah, menyerbu keluar dari lautan darah, berubah menjadi garis-garis hantu merah tua, mengeluarkan jeritan yang menusuk, dan menyerbu ke arah pasukan naga. Roh-roh pendendam ini tidak kuat secara individu, tetapi jumlah mereka begitu besar hingga hampir tak terbatas. Terlebih lagi, mereka tak kenal takut dan serangan mereka langsung menyasar jiwa-jiwa, membuat mereka cukup merepotkan. Sucikan mereka. Chen Ping memberi perintah. Chen Biking mengambil inisiatif. Kinaga azurenya berubah menjadi hujan cahaya biru yang memenuhi langit. Dimanapun cahaya itu jatuh, roh-roh pendendam meleleh seperti es dan salju, mengeluarkan jeritan memilukan sebelum berubah menjadi gumpalan asap hijau. Naga-naga lainnya pun memamerkan kemampuan unik mereka, melepaskan napas naga, guntur, badai, es, segala macam mantra bawaan yang mekar di atas lautan darah, membersihkan aliran roh-roh pendendam yang tak ada habisnya. Chen Ping tidak bergerak, tetap waspada, mengerahkan seluruh indera ilahinya untuk mencari jejak Yarik mencurigakan. Mereka terbang di sepanjang lautan darah dan melihat banyak pemandangan aneh, pulau-pulau yang terbuat dari tumpukan tulang. Ada mayat dewa raksasa yang tidak lengkap mengambang di lautan darah. Ada pusaran merah darah yang terbentuk secara alami yang melahap segalanya. Bahkan ada beberapa monster laut berdarah mengerikan yang lahir dalam kondisi yang begitu keras. Kebanyakan dari mereka memilih untuk bersembunyi ketika merasakan aura naga yang kuat, tetapi beberapa monster bodoh mencoba menyerang dan dengan mudah dicabik-cabik oleh naga. Pencarian itu merupakan proses yang panjang, membosankan, dan berbahaya. Selama waktu ini, mereka menghadapi beberapa badal merah darah yang mengerikan, yang mengandung kekuatan spasial yang kacau dan dampak jiwa yang kuat. Jika Chen Ping tidak menstabilkan ruang dengan menara penekan iblis tepat waktu dan melindungi para naga dengan indera kedewaannya yang kuat, beberapa naga mungkin akan terluka atau bahkan binasa. Mereka juga tersandung ke alam ilusi, di mana racun jiwa yang tidak berwarna dan tidak berbau meresap ke udara, yang mampu menimbulkan ketakutan dan ilusi terdalam dalam makhluk hidup. Beberapa naga dengan kemauan lemah hampir menyerang satu sama lain, tetapi untungnya Chen Ping menggunakan asal ilusi untuk menghilangkan racun tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, mereka mencari selama 10 hari penuh di laut darah Netherworld yang luas dan tak terbatas, tetapi tetap tidak dapat menemukan lokasi pasti dari Burial Soul Abyss. Bahkan Chen Ping pun merasa semakin gelisah. Pelahap jiwa ini memang licik seperti rubah, menyembunyikan niatnya yang sebenarnya dengan sangat baik. Tuan Chen, pencarian ini bukanlah solusi. Lautan darah ini terlalu luas, dan juga membebani kita. Si tua Hel, yang agak gelisah, melepaskan semburan napas naga, membakar abis roh-roh pendendam di depannya hingga hancur. Chen Ping terdiam sesaat, sorot mata penuh tekad melintas, berhenti, melayang di atas lautan darah, dan menara penekan iblis perlahan muncul di telapak tangannya. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka kita akan memaksanya keluar. Dia mengaktifkan menara penekan iblis, dan menara itu memancarkan cahaya lembut namun luar biasa luas. Sebuah kekuatan yang menarik dan menekan jiwa-jiwa dewa, terutama jiwa-jiwa dewa jahat, menyebar ke segala arah seperti riak dari pusat menara. Sebagai musuh bebuyutan jiwa, menara penekan iblis bagaikan mercusuar di tengah kegelapan laut darah Netherworld,
tempat roh-roh pendendam bertebaran. Menara ini pasti memiliki kepekaan dan daya tarik khusus bagi jiwa-jiwa sisa setingkat pemakan jiwa. Benar saja, kurang dari waktu sebatang dupa telah berlalu sejak menara penindas iblis melepaskan kekuatan penuhnya. Berdengung, sekitar 1000 mil jauhnya dari mereka, lautan darah tiba-tiba mulai mendidih hebat, dan pusaran besar tanpa dasar perlahan terbentuk. Di tengah pusaran itu, fluktuasi jiwa yang mengerikan, jahat, dan sangat kuat namun agak halus perlahan-lahan terbangun, seperti binatang purba yang tertidur. Chen Ping sangat akrab dengan fluktuasi jiwa itu, tak lain adalah Soul Devourer. Ketemu, kilatan cahaya melintas di mata Chen Ping, telah menyingkirkan menara penekan iblis dan memimpin pasukan klan naga untuk bergegas menuju pusaran. 1000 mil dapat ditempuh dalam sekejap. Pusaran itu sangat besar, diameternya ratusan mil, dan darah yang berputar seperti pintu masuk neraka, memancarkan kekuatan hisap yang dingin. Di tengah pusaran itu, tidak ada kegelapan total, melainkan cahaya redup dan menakutkan yang memancar darinya, seolah-olah ada surga tersembunyi. Jurang jiwa, sepertinya ini tempatnya. Chen Ping dapat merasakan adanya penghalang spasial independen di bawah pusaran tersebut. Ayo, turun. Dengan keterampilan dan keberaniannya yang luar biasa, ia memimpin, berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu langsung ke pusat pusaran. Lao Hei, Chen Biking, dan naga lainnya mengikuti dari belakang. Setelah melewati penghalang darah yang kental dan membran spasial yang kuat, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapanku. Ini bukanlah jurang gelap seperti yang mungkin dibayangkan, tetapi ruang bawah tanah yang luas, kosong, dan menakutkan. Langit berwarna merah tua, seperti darah beku, tanpa matahari, bulan, atau bintang, hanya cahaya redup yang datang entah dari mana. Bumi gelap gulita, ditutupi segala macam batu bergerigi dan bentuknya aneh, dan udara dipenuhi bau darah serta kebencian jiwa yang 10 kali lebih kuat daripada di luar. Tepat di tengah-tengah ruangan itu berdiri singgasana raksasa yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung. Jumlahnya, sosok yang duduk anggun di singgasana. Sosok itu bukanlah entitas fisik, melainkan terdiri dari bayangan-bayangan yang sangat padat dan kebencian. Tubuhnya dilalap api jiwa hitam samar, wajahnya kabur, hanya matanya, seperti 2 kilatan hijau menakutkan, terbakar dengan kebencian tak berujung, keserakahan, dan semacam ketidakpedulian kuno. Itulah sisa jiwa sang pemakan jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi yang muncul di sekte jahat surgawi sebelumnya, tubuh jiwa ini lebih dari 100 kali lebih kuat. Meskipun masih mungkin untuk merasakan bahwa itu belum dalam keadaan lengkap, tekanan jiwa yang dipancarkannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, memberikan tekanan besar pada pasukan naga yang baru saja memasuki area tersebut. Hehehe, Chen Ping, kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku bahkan sebelum aku datang mencarimu. Sang pemakan jiwa mengeluarkan tawa yang menusuk dan menyeramkan yang menggema di seluruh burial abis, membangkitkan kebencian di sekitarnya. Mereka bahkan membawa begitu banyak ular sebagai barang pemakaman, betapa balknya mereka. Chen Ping melayang di udara, menghadap sang pemakan jiwa di singgasana tengkorak. Tidak ada rasa takut di wajahnya, melainkan ketenangan dan kepercayaan diri yang hampir mengejek. Anjing tua, kau menemukan sarang ini di tempat yang sangat terpencil, seperti tikus di selokan. Pencarianmu sungguh melelahkan bagiku. Chen Ping berbicara,
Nadanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Apa? Terakhir kali kau lari seperti anjing liar, bersembunyi di bawah lautan darah ini sambil menjilati lukamu. Sekarang bekas lukanya belum sembuh, kau sudah melupakan rasa sakitnya dan menggonggong lagi. Api jiwa hijau mengerikan milik sang pemakan jiwa berkedip-kedip dengan hebat, jelas-jelas murka oleh hinaan tak sopan dari Chen Ping. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah monster tua yang berpikiran dalam, dan dia mencibir, bocah berlidah tajam. Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau berhasil menaklukkan menara penindas iblis dan monster-monster ini dengan sedikit keberuntungan. Di mataku, kau tetap saja tak lebih dari semut yang sedikit lebih kuat. Semut, Chen Ping tertawa, tawa yang sangat arogan. Kau salah paham, anjing tua. Lihat keadaanmu sekarang, bukan manusia atau hantu, kau bahkan tak punya tubuh fisik lagi, hanya secuil jiwa yang bersembunyi di tempat terkutuk ini, nyaris tak bisa bertahan hidup. Aku kasihan padamu. Dia menunjuk ke arah pasukan naga di belakangnya, lalu ke dirinya sendiri, lihatlah aku, muda, dengan tubuh yang sempurna, kultivasi tanpa batas, prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandoku, dan aku baru saja menyatukan 9 surga. Dan kau, apa yang kau punya? Selain rencana licikmu dan kemampuan menusuk orang dari belakang secara diam. Diam? Apalagi yang kau punya? Oh, ya, masih berani-beraninya kau menyebut dirimu Celestial Venerable. Kurasa kau lebih seperti Celestial Squad. Menghabiskan seluruh waktumu berjongkok di parit bau ini dan berjamur. Anda marah? Tubuh jiwa sang pemakan jiwa beriak, dan kebencian di sekitarnya mulai merajalela. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Apa maksudmu, kamu? Chen Ping tidak memberinya kesempatan untuk membantah, dan berbicara dengan sangat cepat, seperti senapan mesin, memanggilmu anjing tua itu terlalu baik. Bahkan seekor anjing pun tahu untuk setia kepada tuannya, tapi bagaimana denganmu? Selain pengkhianatan, melahap, dan merencanakan di belakang layar, apalagi yang dapat Anda lakukan? Oh, aku lupa, kamu bisa lari. Kamu bisa lari lebih cepat dari siapapun. Terakhir kali di lembah Void Rift, dan kali ini di Sekte Jahat Surgawi. Caramu kabur itu sangat terlatih sampai sampal bikin hati merinding. Mau aku ajarkan beberapa teknik kabur yang lebih elegan. Biar kamu nggak kelihatan menyedihkan lagi kalau dikejar-kejar kayak anjing liar. Puff, si tua hitam di belakangnya tak kuasa menahan tawa. Meskilah segera menahannya, gemetar tubuh naganya menunjukkan bahwa lah kesulitan menahan diri. Naga-naga lainnya juga memiliki tatapan aneh di mata mereka, ingin tertawa tetapi tidak berani. Dasar bocah nakal, kau minta mati. Sang pemakan jiwa benar-benar menembus pertahanannya. Api jiwa hijau hantunya langsung berubah menjadi merah darah, dan tekanan jiwa yang mengerikan meletus bagai letusan gunung berapi. Seluruh Burial Soul Abyss bergetar hebat di bawah amarahnya. Aku akan mengekstrak jiwamu dan membakarnya dengan api iblis 9 Netherworld selama 10.000 tahun. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Cek cek cek, mulai tidak sabar. Kau sudah terburu-buru. Aku bahkan belum mulai menunjukkan keahlianku dengan kelicikanmu yang terbatas. Pantas saja kau masih jadi rubah tua yang mencurigakan setelah bertahun-tahun. Kurasa kau sebaiknya tidak menyebut dirimu pemakan jiwa lagi. Bagaimana kalau tuan kecil atau tuan kecil berpikiran?
Itu lebih cocok dengan kepribadianmu. Chen Ping menepuk dadanya, tampak heroik. Ayo, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas, kakek ini berdiri di sini hari ini. Bukankah kau ingin mengambil jiwaku? Bukankah kau ingin membakarku? Ayo, aku, kakekmu, akan menggunakan kultivasi manusia abadi tingkat 6-ku untuk menghadapi sisa jiwa monster kuno ini yang telah hidup entah berapa tahun. Aku bahkan bisa mengatasinya dengan satu tangan. Kalau kau gentar sedikit saja, aku akan mengganti nama keluargaku menjadi namamu. Pernyataan Chen Ping yang sangat percaya diri, bahkan arogan, tidak hanya membuat Soul Devourer murka hingga membuat 3 dewa mayatnya melonjak marah, tetapi bahkan naga-naga di belakangnya saling bertukar pandang dengan bingung. Tuan Chen, bukankah dia terlalu percaya diri? Lawan kita, bagaimanapun juga, adalah monster kuno yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Murka, sang pemakan jiwa tertawa, suaranya bagaikan teriakan burung hantu yang mengerikan. Baiklah. Baik, karena kau sangat menginginkan kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Serang aku sekaligus. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya bagi seorang yang mula surgawi untuk tidak dihina. Dia telah memutuskan untuk menyiksa Chen Ping sampai mati menggunakan metode paling kejam untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, Chen Ping melambalkan tangannya dan berkata kepada si tua hitam yang bersemangat dan naga-naga lain di belakangnya, "Jangan bergerak, tetaplah di pinggir dan awasi. Aku bisa menangani anjing tua ompong ini sendirian." La mematahkan lehernya, dan pedang pembunuh naga melompat ke tangannya, ujungnya mengarah langsung ke sang pemakan jiwa. La memberi isyarat dengan jarinya, "Anjing tua, kemarilah dan matilah." Pada saat ini, Chen Ping merasa momentumnya tak terhentikan dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan di dalam dirinya melonjak, seolah-olah dia bisa menghancurkan bintang-bintang dengan satu pukulan. Dia sangat yakin bahwa dengan penggabungan berbagai hukumnya, peningkatan kekuatan abadi yang kacau, dan banyak kartu trufnya, menantang jiwa sisa yang melampaui levelnya akan menjadi hal yang mudah. Bocah sombong dan bodol, akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya kekuatan seorang Celestial Venerable. Karena tidak dapat menahannya lebih lama lagi, sang pemakan jiwa mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan tahta tengkorak hancuri. Jiwa yang telah mengeras itu langsung berubah menjadi arus gelap yang membentang melintasi langit dan bumi, membawa kekuatan jiwa mengerikan yang melahap segalanya, juga kebencian tak berujung yang telah dibangkitkan oleh seluruh burial abis, menyapu ke arah Chen Ping. Bagus sekali. Domain pedang 5 elemen, aktifkan. Perlambat waktu distorsi ruang. Chen Ping mengeluarkan raungan panjang dan menyerbu ke depan tanpa rasa takut. Domain pedarik 5 warna langsung terbuka, dan hukum waktu dan ruang diaktifkan secara bersamaan, mencoba menarik Soul Devourer ke dalam ritmenya. Pertempuran hebat pun terjadi seketika. Awalnya, Chen Ping memang tampil mengagumkan. Cahaya pedangnya sangat tajam, menggabungkan berbagai hukum, dan dapat menyerang dari sudut yang luar biasa, memaksa aliran kekuatan jiwa sang pemakan jiwa untuk terus terbelah dan mengelak. Hukum waktu menyebabkan pergerakan Soul Devourer terkadang tersendat, sedangkan hukum ruang menciptakan berbagai penghalang terdistorsi untuk mengganggu serangannya. Hahaha, anjing tua, cuma itu yang kau punya. Sepertinya gelar Celestial Venerable-mu kebanyakan palsu. Chen Ping bertarung dengan keganasan yang semakin meningkat,
tidak lupa mengejek yang lain saat dia melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan yang diresapi dengan niat pedang yang murni, hampir mengenal inti tubuh jiwa Soul Devouring Venerable. Sang pemakan jiwa menggerutu, tampaknya telah menderita kerugian kecil, dan api jiwanya berkedip-kedip. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri Chen Ping. Namun, seiring berjalannya waktu, Chen Ping perlahan-lahan merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan jiwa sang pemakan jiwa tampaknya tidak ada habisnya. Terlebih lagi, penguasaannya terhadap kekuatan jiwa mencapai tingkat yang tak tertandingi. Ketika cahaya pedang Chen Ping menebas jiwanya, hanya menyebabkan beberapa kerusakan kecil, yang kemudian segera terisi kembali oleh kebencian yang muncul dari area di sekitarnya. Sedangkan untuk serangan yang menyasar jiwa, sang pemakan jiwa memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak berarti, dan bahkan dapat melahap dan mengasimilasinya. Yang lebih mengerikan adalah Soul Devourer memiliki pengalaman bertempur yang luar biasa kaya. Dia tampaknya mampu memprediksi setiap serangan yang akan dilancarkan Chen Ping, dan selalu berhasil menetralkannya dengan biaya minimal. Serangan baliknya, meski tampaknya sederhana, seringkali secara langsung menargetkan kelemahan halus dalam pengoperasian hukum Chen Ping, atau mengikis kelemahan dalam asal-usul jiwa sucinya. Ledakan. Setelah bentrokan langsung, domain pedang 5 elemen Chen Ping bergetar hebat dan hampir hancur.